Halo teman-teman, ini day 4 saya dalam revamp usaha dari nol dalam kompetisi work in process dari Proses Media Network. Pada video kali ini saya udah janji ke teman-teman untuk bahas customer segment di bisnis model Canvas. Nah, pada video kali ini juga saya akan bahas sekitar 4 poin dari pembahasan kita. Nah, yang pertama ini mungkin kita bahas customer segment dulu di BMC. Nah, yang kedua saya akan kasih contoh teman-teman bagaimana perusahaan-perusahaan luar dan saya juga menentukan customer segment. Yang ketiga, saya akan mengupdate bagaimana progres saya setelah menentukan customer segment di usaha saya yang saya revamp. Yang keempat, saya akan menjelaskan ke teman-teman juga apa rencana saya ke depannya untuk overview video selanjutnya. Nah, langsung aja kita ke videonya. Jadi teman-teman, kenapa customer segment itu penting banget? Customer segment itu membuat kita bisa menentukan strategi yang lebih tepat lagi. Karena pada dasarnya usaha atau bisnis itu berangkatnya dari problem, teman-teman. Nah, problem ini pertanyaan lebih lanjutnya adalah problem siapa yang mau kita selesaikan. Nah, untuk melakukan itu kita tentukanlah customer segment gitu. Nah, cuman teman-teman nggak bisa menentuin customer segment itu asal-asalan aja. Misalnya teman-teman bilang, oh saya mau menyelesaikan problem karyawan. Itu kurang detail, teman-teman. Jadi teman-teman harus mendetailkan problem tersebut, mendetailkan customer segment tersebut sehingga terdapat satu segmen yang memang benar-benar bisa ditarget yang jelas. Nah, saya udah jelasin 5 tipe customer di sini, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa baca nanti ya. Gitu. Nah, yang pertama ini ada mass market, teman-teman. Mass market ini misalnya teman-teman temuin produk-produk kayak shampoo yang umum atau smartphone, yaitu mereka mengakomodir a large number of people, teman-teman. Jadi, orang-orang banyak gitu yang mereka akomodir. Sampo misalnya, orang ketombe itu kan banyak sebenarnya ya kan, atau general shampoo aja gitu, kita kan nggak tahu. Lifebuoy misalnya, mohon maaf saya sebut merek, sabun antiseptik gitu, itu kan there is no really niche market yang ada di situ gitu. Selanjutnya niche market, teman-teman. Nah, ini mungkin market-market tertentu yang benar-benar niche, ada niche itu lebih terkategori terpisah lah gitu. Nah, ini contohnya saya nih, bisnis kartu trading card games. Itu kan nggak semua orang, bahkan orang nggak tahu trading card games itu apa gitu. Atau teman-teman bisa contoh juga high-end fashion gitu. Kalau teman-teman mau menyelesaikan masalah orang-orang customer segmen tersebut gitu, nah itu masuknya niche market, teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa target masyarakat yang ada di market segmented nih, teman-teman. Nah, segmented ini mungkin lebih ke orang-orang yang terbagi. Jadi dia ini klaster dari segmen pasar tertentu. Misalnya teman-teman mau menarget masyarakat nih, teman-teman mau bikin merek HP gitu. Terus teman-teman mau target mereka-mereka yang tersegmentasi lebih mengutamakan kamera karena mereka sering berfoto-foto, misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak gitu. Nah, itu masuknya segmented, teman-teman. Beda ya sama niche ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa juga target diversified. Nah, diversified ini teman-teman, ini market yang ibaratnya dua pihak sekaligus atau lebih dari satu pihak sekaligus. Misalnya teman-teman punya bisnis dan bisnisnya itu melayani B2B dan B2C gitu. Jadi melayani bisnis juga dan melayani customer juga gitu. Seperti saya pernah magang di perusahaan yang selain melayani masyarakat, customer langsung, mereka bekerja sama juga dengan bisnis-bisnis untuk mendeliver service mereka ke bisnis-bisnis tersebut. Nah, itu masuknya ke diversify, teman-teman. Selanjutnya ada multi-sided platform. Nah, mungkin ini kayak e-commerce ya, teman-teman, yaitu platform atau segmen yang segmennya itu saling bergantung. Kalau let's say Tokopedia atau Shopee ya, teman-teman. Nah, mereka kan mengakomodir customer mereka, yaitu kita sebagai pembeli dan orang penjual sebagai seller gitu. Nah, kita berdua itu kan sama-sama customer-nya Tokopedia. Nah, itu namanya multi-sided platform gitu. Jadi memang agak beda sama diversified ya, teman-teman. Kalau multi-sided platform itu customer-nya terkoneksi, tersambung. Nah, balik lagi teman-teman, mohon maaf tadi ada interupsi. Nah, selanjutnya dari 5 tipe customer ini teman-teman harus detailing lagi gitu. Jadi nggak berhenti di sini. Nah, teman-teman harus detailing lagi. Kalau saya sih suka detailingnya pakai user persona. Nah, teman-teman bisa Google juga untuk lebih detailnya user persona. Tapi di user persona ini, kita bakal ngedetailin customer-nya lagi berdasarkan demografi, psikografis, needs, sama behavioral. Misalnya, saya punya target market untuk toko saya itu karyawan. Nah,
Demografinya itu apa? Karyawan yang umurnya sekitar 25 sampai 30 tahunan gitu. Itu harus di define ya teman-teman, karena nggak semua karyawan itu sifatnya sama gitu. Jadi harus di define, strateginya nanti bakal beda soalnya. Nah selanjutnya psikografis. Psikografis itu mungkin seperti psikografis itu seperti misalnya minat, hobi, atau gaya hidup, atau arah pandangan gitu. Nah, contohnya mungkin kayak yang vegan, karyawan-karyawan yang punya hobi TCG, nah itu customer saya gitu. Nah, selanjutnya ini ada needs teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu customer-nya tuh yang butuh apa. Misalnya, teman-teman nge-akomodir market yang customer-nya butuh makanan cepet, jadilah Subway gitu. Selanjutnya behavioral. Behavioral itu kebiasaan. Kalau saya pribadi, saya menarget teman-teman karyawan yang pulang kerja menggunakan motorbike gitu, dan lewat ke alokasi toko saya gitu. Jadi ini harus di-define semua karena nanti bakal beda strateginya. Sebelumnya saya juga mau ngasih tahu juga ke teman-teman kalau karyawan dan buyer itu beda ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa bikin usaha, punya produk. Nah produk itu kayak, iya mas saya teman-teman produk saya dibeli sama semua orang kok, bisa dibeli semua orang. Bener, produk itu bisa dipakai sama semua orang, tapi ada bedanya buyer dan customer. Buyer itu orang yang beli produk teman-teman. Tapi customer itu orang yang beli produk teman-teman dan akan kembali lagi untuk membeli produk yang sama karena dia butuh manfaatnya gitu teman-teman. Jadi beda ya sebelumnya kalau misalnya teman-teman mungkin wondering gitu, ngapain ngedefine ini gitu, karena ya beda. Nah ini user persona ini nanti di sini teman-teman bakal ngedefine yang 4 ini gitu. Nah kita lanjut ke segmen selanjutnya ya teman-teman. Nah dari user persona ini sebenarnya teman-teman bisa petakan lagi ke yang namanya empathy map. Nah ini empathy map teman-teman. Ini ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman di sini akan mendefinisikan customer teman-teman itu think apa, feel apa. Jadi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Gitu. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka katakan dan lakukan. Misalnya, kita sebagai penjual makanan cepat saji di stasiun misalnya, Subway. Nah, Subway bakal ngisi think and feel-nya. Orang-orang itu merasa lapar sebelum kerja dan mereka cemas. Mereka cemas kalau misalnya mereka harus kerja tanpa asupan makanan di pagi hari. Seenggak-enggaknya kopi gitu misalnya. Nah, selanjutnya si customer itu kita define, mereka tuh dengernya apa? Mereka mungkin denger kayak, oh nanti bakal ada meeting, oh nanti bakal ada kegiatan yang cukup melelahkan gitu. Atau mereka sekedar dengar perut keroncongan. Nah itu nanti kita harus tulis juga teman-teman, karena dari situ kita nanti bisa tarik problemnya apa gitu. Nextnya sih. Nah mereka tuh ngelihat apa? Mereka ngelihat jadwal yang padat misalnya. Mereka ngelihat kereta yang begitu cepat sehingga mereka harus mengeluarkan tenaga untuk dempet-dempetan, harus untuk lari gitu. Nah, selanjutnya di kuadran say and do, mungkin kita bisa isi kalau customer Subway itu, mereka akan bilang, aduh saya lapar, aduh makan apa ya, dan do-nya mungkin mereka akan ngeliat gitu, oh bakal nyari di sekitar stasiun tuh ada makanan apa ya gitu yang bisa saya isi seenggak-enggaknya gitu untuk isi perut dulu di pagi hari gitu. Nah dari situlah kita bisa tarik pain and gain-nya. Pain and gain itu apa? Pain and gain itu, pain itu problem customer nih, dari yang mereka lakukan itu kita bisa, yang kita udah petakan di sini, kita bisa lihat gitu sebenarnya mereka tuh pain-nya tuh di mana sih? Pain itu keluhannya tuh di mana sih gitu. Oh, keluhannya ternyata mereka tuh perlu asupan nutrisi di pagi hari tapi nggak ada di stasiun tuh, di tempat mereka commuting itu nggak ada gitu. Nah, di situ kita bisa isi tidak ada tempat makan di sepanjang jalur commuting para karyawan di umur bla 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 gitu. Misalnya. Nah, selanjutnya dan lain-lain, selanjutnya kita bisa lihat gainnya nih. Gainnya itu apa? Dari nggak biasanya itu cuman dari statement negatif jadi statement positif, teman-teman. Misalnya, jadi ada tempat makan di sekitar commuting venue gitu, misalnya di sekitar stasiun gitu. Nah, berarti kan di situ kelihatan kan, oh berarti ntar strateginya harus buka di stasiun gitu atau di sekitar transportasi umum gitu.
Nah, nanti kalian list semua tuh gainnya apa aja, teman-teman. Gitu. Jadi dari situ udah kelihatan tuh problem yang harus diselesaikan itu apa, gitu. Nah, next-nya itu ada rumus nih. Segmen profil problem. Ini rumus untuk nentuin, untuk nulis. Ini segmen untuk nulis ke bisnis model kanvasnya. Jadi makanya saya bilang nggak boleh asal-asalan ya, teman-teman. Jadi segmennya misalnya teman-teman tadi mau apa? Karyawan misalnya. Oke, let's sure. Karyawan. Itu berarti masuknya ke mass market mungkin ya. Tapi tergantung profilnya itu bisa berbeda gitu. Misalnya karyawan umur sekian bla 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 bla. Nah, profilnya yang udah ditentuin di user persona tadi, karyawan umur 25 sampai 31 tahun yang commuting menggunakan kereta api atau kalau buat saya tadi commuting menggunakan motorbike. Gitu. Commuting menggunakan kereta api yang perlu quick meal dan merasa lapar di pagi hari namun tidak memiliki opsi tempat makan di sepanjang jalur commuting area mereka gitu. Nah, itu rumusnya, teman-teman. Jadi kira-kira penentuan customer segment itu harus kayak gitu, harus sedetail itu. Kenapa ini penting? Karena nanti ini yang bakal dipakai di bisnis model kanvas lainnya. Ini yang teman-teman bakal pakai untuk nentuin problemnya apa. Ini yang bakal teman-teman pakai untuk nentuin strateginya ntar bakal apa yang di most analisisnya. Value yang teman-teman bakal kasih itu apa. Itu semua ditentuin muaranya dari sini, teman-teman. Oke? Jadi ini nggak boleh miss nih, ini nggak boleh salah-salah nentuinnya. Teman-teman nggak bisa nulis karyawan doang. Atau karyawan yang naik kereta gitu. Karyawan yang naik kereta terus problemnya apa gitu karyawan yang naik kereta. Itu kan nggak ketahuan kan gitu. Apa yang mereka pikirkan? Mungkin karyawan yang naik kereta yang satu mikirinnya, udah kenyang gitu, pengennya minuman energi drink gitu. Yang satu lagi, ya saya lapar, sekadar lapar, saya perlu quick meal gitu, karena abis ini saya harus kerja. Gitu, yang gampang dimakan di sembari saya jalan ke kantor, misalnya gitu. Nah, itu beda strateginya kan. Tuh. Jadi harus detail, teman-teman. Oke, mungkin singkat dulu, teman-teman, segitu aja dulu untuk customer segmentnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian update usaha. Nah, jadi ada beberapa adjustment yang sudah saya buat ke usaha saya, yaitu untuk meningkatin engagement dan untuk meningkatin rate datang ke toko dari tiap segmen customer saya gitu. Which is segmen customer saya itu orang-orang peminat TCG tapi gamenya kan beda-beda. Mungkin ada yang main One Piece, ada yang main Cardfight Vanguard, ada yang main Yu-Gi-Oh! Kalau teman-teman tahu, atau ada yang main Pokemon gitu. Nah, itu mereka masing-masing beda circle lah ibaratnya. Nah, dari circle tersebut saya bikinin grup satu-satu, teman-teman, di communities gitu. Kalau yang mau main Pokemon, sok join grup Pokemon gitu. Nah, dari situ ternyata mereka lebih banyak ngobrol. Ternyata mereka lebih banyak engage di grup tersebut, sehingga kalau diskusi lebih banyak terjadi, maka rate datang ke toko atau beli barang pun juga bisa terjadi. Penyampaian informasi dari toko juga semakin efektif, teman-teman. Nah, di situ memang saya rasakan sekali perubahannya. Nah, selanjutnya saya akan bilang juga kalau kedepannya saya akan targetin mana-mana mereka yang kira-kira saya bisa jual produk saya, gitu. Produk-produk apa atau strategi-strategi apa yang saya akan luncurkan untuk memaksimalkan harvesting dari customer-customer ini, gitu. Dan itu perlu most analysis. Nah, itu mungkin kita akan lakukannya di kemudian hari setelah kita menyelesaikan seri BMC, teman-teman. Gitu. Nah, dari customer segment saya juga sudah saya tentukan tadi gitu, orang karyawan-karyawan yang pulang kerja di daerah Bekasi ini gitu. Oh ya, sebelumnya teman-teman juga perlu nentuin tempatnya ya, teman-teman. Jadi daerah mana aja gitu untuk customer segment. Nah, yang punya behavioral pulang naik motor gitu dan punya behavioral untuk main dulu sebelum pulang gitu. Jadi biasanya mereka ke toko dulu sebelum pulang, jajan segala macam gitu. Kita bisa tentuin juga jajanan-jajanan mereka apa aja gitu. Karena dari penentuan customer segment ini, kita tahu mereka tuh belum makan sebelum mereka datang ke toko, mereka belum main gitu. Jadi kita bisa sediain makanan berat atau seenggak-enggaknya snack-snack gitu, teman-teman. Jadi memang customer segment ini penting banget gitu. Harapannya dengan bisa lebih banyak belajar ini juga, teman-teman yang mau buka usaha, khususnya UMKM, dan kita juga bisa menentukan strategi yang benar, sehingga usaha kita juga bisa berjalan lebih lancar lagi. Mungkin sekian itu dari gue, udah 14 menit. Saya Rizky dari Proses Media, signing out. Go take a step.